Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwatul Mafiro dengan nomor NPM 2408201009. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu resource management pada sistem operasi. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian membayangkan apa yang terjadi saat banyak program di komputer saling berebut printer, file, atau CPU? Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Nah, kejadian tersebut dinamakan deadlock, sebuah kondisi berbahaya yang bisa membuat sistem operasi kita macet total. Nah, untuk mencegah hal ini, ada alat canggih yang digunakan oleh sistem operasi, yaitu Resource Allocation Graphic atau biasa disingkat dengan RAG atau RAG. Dengan RAG ini, hubungan antar proses dan resource atau sumber daya dapat digambarkan jelas dalam bentuk grafik. Siapa meminta apa dan siapa pemegang apa. Dengan memeriksa pola-pola ini, sistem operasi bisa mendeteksi deadlock lebih awal dan menjaga komputer kita tetap berjalan lancar. Nah, langsung saja kita pelajari lebih dalam bagaimana resource allocation grafik ini bekerja untuk menyelamatkan dunia komputasi kita. Pada video intinya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana resource allocation graph bekerja dalam sistem operasi. Nah, sebelum itu, apa sih resource allocation graph algorithm ini? Resource allocation graph atau biasa disingkat dengan RAG adalah cara visual untuk memahami bagaimana sumber daya ditetapkan dalam sistem operasi. Dengan menggunakan node simpul dan edge atau sisi, RAG menunjukkan secara visual sumber daya mana yang sedang dialokasikan, diminta, atau tersedia dalam sistem. Nah, grafik ini menyajikan informasi yang biasanya ditemukan dalam bentuk tabel seperti pada algoritma bankir, dalam bentuk yang lebih intuitif dan mudah dianalisis. Salah satu fungsi utama RAG adalah membantu dalam mendeteksi potensi deadlock dengan lebih mudah, karena pola-pola deadlock dapat terlihat langsung dari struktur grafisnya, yang tidak selalu dapat diidentifikasi hanya dari data tabel. Nah, oleh karena itu, teman-teman, RAG ini merupakan alat penting untuk menjaga kestabilan dan efisiensi dalam lingkungan sistem operasi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari resource allocation graph ini. Yang pertama yaitu memperlihatkan sumber daya yang dimiliki oleh proses dan proses yang sedang menunggu jenis sumber daya tertentu, termasuk berapa banyak yang dialokasikan dan apa yang dibutuhkan setiap proses. Nah, yang kedua yaitu memvisualisasikan kebuntuan potensial dalam sistem operasi karena grafik dapat membuat situasi kebutuhan lebih jelas dibandingkan dengan tabel. Nah, yang ketiga yaitu dapat melihat bagaimana alokasi sumber daya dan permintaan memengaruhi keseluruhan sistem. Nah, komponen-komponen dalam RAG ini ada dua. Yang pertama yaitu node atau vertex. Nah, node atau vertex ini adalah titik atau simpul dalam grafik yang mewakili proses atau resource dalam resource allocation graph. Yang kedua yaitu edge atau arah panah. Dalam resource allocation graph, edge atau panah ini menunjukkan hubungan antar proses dan resource seperti permintaan atau alokasi resource. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu node atau vertex. Yang pertama yaitu proses node. Simpul yang mewakili proses biasanya digambarkan dengan bentuk lingkaran dan di tengahnya ada tulisan P1. Nah, untuk resource atau sumber daya node adalah simpul yang mewakili sumber daya atau resource dan biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang sama dengan proses node. Di tengah
persegi panjangnya ini akan ada seperti R1. Nah, ini adalah jenis-jenis resource. Yang pertama yaitu single instance type resource. Resource instan tunggal merujuk pada type resource dalam sistem yang hanya memiliki satu instance atau salinan yang tersedia. Dalam RAG, resource instan tunggal direpresentasikan sebagai simpul sumber daya tunggal dan hanya satu proses yang dapat ditetapkan ke sumber daya ini pada satu waktu. Nah, kalau yang multi resource instance type resource adalah multi resource yang merujuk pada tipe resource yang memiliki beberapa instance yang tersedia. Dalam RAG, multi resource memiliki beberapa simpul sumber daya yang terhubung ke simpul proses yang lainnya, yang memungkinkan beberapa proses untuk meminta dan menahan instance sumber daya tersebut secara bersamaan. Nah, macam-macam edge atau garis panah. Yang pertama yaitu assign edge menunjukkan bahwa resource telah digunakan oleh suatu proses. Maka proses tersebut disebut dengan assign edge. Hal ini ditunjukkan dengan tanda panah dari titik puncak sumber daya ke titik puncak proses, seperti pada gambar yang ada di bawah pada bagian yang paling kiri. Nah, yang kedua yaitu resource edge, request edge. Request edge menunjukkan bahwa suatu proses saat ini sedang meminta sumber daya. Hal ini ditunjukkan oleh tanda panah dari titik puncak proses ke titik puncak sumber daya, seperti pada gambar yang paling kanan. Nah, yang terakhir yaitu claim edge. Nah, ini khusus untuk deadlock avoidance. Claim edge ini biasanya dilambangkan dengan garis putus-putus. Nah, claim edge adalah garis putus-putus dari proses ke resource. Ini menunjukkan bahwa proses di masa depan akan meminta resource tersebut. Nah, biasanya dilambangkan dengan garis putus-putus, seperti pada gambar yang di tengah. Nah, bagaimana sih mekanisme atau cara kerja RAG ini? Yang pertama yaitu inisialisasi. Di inisialisasi ini, semua kemungkinan permintaan proses akan resource dideklarasi lebih awal dengan claim edge. Nah, hal ini mencerminkan proses tidak boleh meminta resource yang belum diklaim sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu ketika proses mengajukan permintaan. Sistem mengubah claim edge ke request edge. Sistem akan mengevaluasi apakah permintaan ini aman. Nah, yang ketiga yaitu mengevaluasi kondisi aman atau tidaknya. Nah, di bagian evaluasi ini sistem mengecek apakah pengubahan edge tersebut menyebabkan terbentuknya siklus pada grafik. Jika tidak ada siklus, maka resource diberikan request edge diubah menjadi assignment edge. Nah, jika ada siklus, maka permintaan ditolak atau proses disuruh menunggu karena akan menyebabkan deadlock. Nah, ini adalah visualisasi resource allocation graph. Nah, untuk gambar yang paling atas pada bagian kiri ini menunjukkan single instance resource type yang tidak menunjukkan adanya deadlock. Nah, yang di sampingnya yang sebelah kanan adalah single instance resource type yang menunjukkan adanya deadlock atau circular void. Begitupun dengan yang di bawahnya adalah multi resource instance type dengan deadlock dan tanpa deadlock. Nah, ada studi kasus pertama. Pada sebuah pabrik manufaktur ada 4 mesin yang diberi nama M1, M2, M3, dan M4 yang memproses barang secara berurutan. Setiap mesin membutuhkan alat kerja khusus seperti bor, las, cat, atau cetakan untuk bisa melanjutkan produksi. Nah, mari kita selesaikan. Yang pertama kita inisialisasi alat kerja sebagai resource ini. A1 sama dengan mesin bor, A2 sama dengan mesin las, A3 sama dengan mesin cat, dan A4 sama dengan mesin cetak.
Nah, kondisi ini jika kita lihat M1 sudah memegang A1 dan butuh A2 untuk melanjutkan. M2 sudah memegang A2 dan butuh A3. Dan M3 sudah memegang A3 dan butuh A4. M4 sudah memegang A4 dan butuh A1. Jika digambarkan, hal ini tentu saja menggambarkan situasi atau terjadinya deadlock. Nah, sekarang kita analisis. Setiap mesin menunggu resource yang sedang digunakan mesin lain. Terbentuk siklus M1, M2, M3, M4, lalu kembali ke M1. Mohon maaf, ini ada salah ketik. Lalu mengakibatkan deadlock terjadi. Semua mesin berhenti berproduksi. Nah, solusi yang dapat diterapkan yaitu menggunakan aturan prioritas. Mesin yang lebih awal di pabrik harus menyelesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan algoritma deadlock avoidance untuk memastikan resource dialokasikan secara aman. Nah, ada studi kasus yang kedua nih teman-teman. Di sebuah dapur restoran sibuk, ada 4 koki yang sedang menyiapkan pesanan spesial. Setiap koki membutuhkan 2 alat masak sekaligus untuk menyelesaikan hidangannya. Nah, alat masak sebagai resource. R1 sama dengan kompor, R2 sama dengan oven, R3 sama dengan blender, dan R4 sama dengan wajan. Nah, kondisinya yaitu koki atau K1 sudah memakai R1 atau kompor dan sedang meminta R2. Koki K2 sudah memakai R2 atau oven dan sekarang meminta R3 atau blender. Nah, koki K3 sudah memakai R3 atau blender dan sekarang meminta R4 atau wajan. Nah, koki keempat sudah memakai R4 dan sekarang meminta R1. Mari kita analisis teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat lagi pada gambar. Jika kita gambarkan dengan RAG, maka akan membentuk suatu kejadian deadlock atau circular wide yang akan terus-menerus membentuk siklus. Analisis yang pertama yaitu semua koki menahan satu alat dan menunggu alat berikutnya sedang dipakai koki lain, karena satu koki kan tadi dijelaskan pada soalnya kalau satu koki membutuhkan 2 alat. Nah, analisis yang kedua yaitu terbentuk siklus penuh deadlock, sama dengan atau artinya tidak ada koki yang bisa lanjut masak. Nah, solusi yang dapat diterapkan yaitu menerapkan sistem antrian alat atau alat baru bisa dipinjam setelah dipastikan tersedia semua. Nah, yang kedua yaitu atur prioritas koki berdasarkan pesanan yang lebih mendesak.